hifdzul mawjud aula min tahsilil mafqud. Menggembirakan yang dekat itu lebih baik daripada mengharap yang jauh. Ini rosak ya. Viral. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti sebelum saya tutup, saya kasih 2 pertanyaan. Saya kasih hadiah surban, sama saya kasih korkop. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kasih surban, saya kasih jubah, mudah-mudahan barokah insyaallah. Pon, ngaji sekejap lagi. Catat, tolong yang lihat TV Al-Wafa, Google-nya dibuka, translate langsung. Jadi mohon gula APS1 tak kira tahu Google aja. Kita akan bahasa Madura, nanti mungkin dikasih teks karena percuma kalau saya menggembirakan yang jauh tapi yang dekat selalu sedih. Soro nemo. Dimah. Ngaji sekecil lagi. Dicatat, mudah-mudahan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat insyaallah. Alhamdulillah alladzi sabagat iradatuhu bi ikhtiyari man rafa'a lahumul migdar wa anzalahu manzilatal gurbi minhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Live TikTok ya. Adok adik-tok apa dok Habib. Siapa sih bengal ngojo guru tak kenggul kena. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidi ahli sajid wa ala alihi wa sahbihi sadatina al-amajid, amma ba'du. Sadatina al-alawin al-aiza, para habaib sebutan kaula amul jaki yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail bin Abdullah bin Ali bin Ahmad Al-Muhdar. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, diberikan umur yang barakah. Mudah-mudahan beliau dijadikan jembatan buat kita untuk mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Amin Allahumma. Setaja saya hadir, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat, dan juga para pemirsa Al-Wafa TV. Dengan adanya TV ini mudah-mudahan menjadi jembatan. Anda yang kenal jauh dengan Habib Hasan, Anda yang kenal jauh dengan Al-Tarim, Kota Tarim, dengan adanya TV Al-Wafa Tarim, mudah-mudahan menjadi jembatan supaya Anda lebih cinta kepada orang saleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan orang-orang tua kita arwahnya malam ini dibuat gembira oleh Allah dengan hadirnya kita di majelis seperti ini. Amin Allahumma. Amin. Para hadirin saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Abdina, saya pernah berkumpul dengan Al-Habib Ismail bin Abdullah bin Ali Al-Muhdar. Sebelum saya ke Hadramut, saya dulu mondok di Az-Zahir. Pada waktu itu Sayyidil Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar yang menggang pondok Az-Zahir. Ada 3 pelajaran penting yang mungkin bisa kita bawa pulang dari sosok ayah daripada guru mulia kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, yaitu Al-Habib Ismail. 3 pelajaran penting. Beliau nggak nampak seperti ulama. Beliau nggak nampak seperti ulama, nggak surbanan, nggak kayak Habib Hasan jubahan, malah. Tapi 3 ini yang membuat beliau istimewa. Ada berapa? Berapa? 1. Yuhibbul ilm wal ulama. Ini yang saya saksikan 3 ini. Saya nggak bicara kecuali apa yang saya fahami dan saya lihat daripada sosok daripada Al-Habib Ismail bin Abdullah Al-Muhdar. Yuhibbul ilm wa ahlul ilm. Cinta kepada ilmu dan cinta kepada orang yang punya ilmu walaupun dia santri. Saya dulunya ketika di mondok di Az-Zahir, saya tinggal bersama bibi saya, Syarifah Sakinah binti Abdullah Ba'abud. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Saya sering ketemu Habib Ismail
di rumah bibi saya di Widoro. Beliau Habib Ismail itu kalau duduk sama saya, pada waktu itu saya lambok gula, lambok, long celengak anak-anak ada lah, lambok man setia, aglawing setia deh. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau sangat cinta sama santri, bahkan kalau duduk sama saya, walaupun saya ini adalah santri dari anak beliau, santri dari Habib Hasan. Biasanya kan orang kalau ngelihat bawahannya lebih ngangkat kepala lah, sampai ngobrol itu kayak teman sendiri, walaupun beliau adalah ayah dari guru saya dan beliau sangat cinta sama ilmu. Kita lihat tadi Habib Hasan ketika ada acara pengajian 3, beliau selalu ikut hadir walaupun dalam keadaan sakit, dan ini yang membuahkan hasil Habib Hasan bin Ismail Al-Mawbar. Dikatakan bahwasannya dakwatus shadiq in lam tu'athir fihi tu'athir alaman fi sulbihi. Siapa orang yang punya doa, berdoa di depan orang soleh dengan sungguh-sungguh, jika tidak membekas kepada dirinya, Allah akan bekaskan kepada anak cucunya. Sampean bukan orang soleh, tapi sampean duduk dengan orang soleh, sampean mohon, ya Allah jadikan saya orang soleh, ya Allah jadikan orang baik. Kalau nggak diberikan kepada sampean, Allah akan berikan kepada anak cucu sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya orang montandi apa nyamana montandi anak soleh, sampean cek gigir congok kada ngaca, melek kaca ke sebampir ngaca. Engkau re soleh apa tole? Enggak bisa, Bu. Orang kalau pengen punya anak soleh, dia harus soleh. Kita lihat mereka para habaib yang ada di Hadramut, musalsalatun minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamadi abun yatalaqqa an abihi wa hakada. Mereka itu sanatnya sanat emas, nggak ada yang perak, emas murni. Kenapa? Abahnya ngambil dari abahnya, emas semua. Kenapa? Karena min syajaratin thayyibah, dari apa bungkan mapan. Orang mau namen sabe, nanam apanya mana? Namen padi, nyongok sabena. Mon saben tak mapan, bibitnya unggul, al kerkeru wal kerou. Kadang bibitnya jelek, sawahnya bagus, dedinya juga tak mapan. Dedi sampian mon tak soleh, nyon sepora je ngarep andi anak soleh, titik. Apa? Gak terima? Ini ngaki, sampian namen gedeng abu apa? Namen bungkana durin abu, namen pao abu, namen marongki abu, kelentang. Siapa ngucap marongki dia? Jadi kalau bapaknya baik, ibunya baik, hasilnya baik. Epan salah. Embuan yusal silu, anan salsalan wasalbutan. Kenapa? Karena bapaknya nggak baik. Tapi ada 2 cara. Jika dia bukan orang baik, tapi akan melahirkan anak yang baik. Kamu nggak baik, kamu sadar bahwa dirimu itu nggak soleh. Tapi kalau kamu pengen jadi orang soleh, pengen punya anak soleh, sedangkan kamu nggak soleh, gampang. Embian bungkana gedeng, keng trodurin, gampang mele. Dharma mele. Sampai cuma tanaman pisang mau berbuah durin, gedeng ekopain durin. Orang selebet ngocak tak beres jadi. Lalu bagaimana Habib supaya saya dapat durian? Beli. Bukan dari kamu, beli dari tempat lain. 2, untuk membeli anak yang soleh walaupun kamu nggak soleh. Yang pertama apa? Duduk dengan orang soleh. Siapa orang yang sering duduk dengan orang soleh, hadir majlis, kamu nggak soleh, kamu akan diberikan daripada anak yang soleh-soleh. Itu yang tadi menikah. Siapa anaknya Pak Laksono? Pak Laksono itu nggak kelihatan soleh, nggak kelihatan surbanan, hutban, nah. Tapi cintanya sama Habib Hasan Al-Ma'ruf sepeda montoran, begitu water-ngeter deh. Tapi karena cintanya Allah berikan anaknya,
Allah berikan anaknya punya hubungan sama Habib Hasan, sehingga insya Allah keturunannya akan jadi keturunan yang soleh-solehah. Amin Allahumma. Yang kedua, kalau kepingin punya keturunan soleh tapi kamu nggak soleh, beli yang pertama dengan dekat dengan orang soleh. Doa, kamu di depan orang soleh angkat tangan, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kamu doa di depan orang soleh. Doa kamu di depan orang soleh, jika tidak Allah berikan kepada kamu, Allah akan berikan kepada anak cucu kamu. Yang kedua, apa? Birrul walidain. Baktilah kamu dengan orang tua. Siapa orang yang berbakti dengan orang tuanya, walaupun dia bukan anak soleh, ketika dia berbakti kepada orang tuanya, maka Allah punya hutang kepada kamu. Allah akan berikan anak cucu yang soleh, yang berbakti kepada kamu. Jadi kalau sampean nggak soleh, kepingin soleh, caranya ada berapa? Apa yang pertama? Cinta dan dekat dengan orang soleh. Yang kedua apa? Apa? Birrul ini. Cinta dengan orang soleh dan cinta dengan orang soleh dan juga birrul walidain. Yang kedua, pelajaran dari almarhum Al-Habib Ismail bin Abdullah bin Ali bin Ahmad Al-Muhdar. Apa? Layyinul janib. Beliau itu orangnya lemah lembut. Lemah lembut. Layyinul janib. Beliau orangnya lemah lembut. Dan orang yang lemah lembut tidaklah terlahir sifat lemah lembut kecuali dari 3. Jadi kalau ada orang yang lembut, kalem, lemah lembut, itu terlahir dari 3. 1. Mautun nafas. Nafsunya sudah mati. Dan inti kehidupan itu adalah orang ketika nafsunya sudah mati. Dikatakan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, sahib Bogor, yang ada di Bogor, Empang Bogor, beliau mengatakan bahwasanya al-hijab baina abdi bi rabbi, penghalang antara seorang hamba dengan Tuhannya. Al-hijab baina abdi bi nabiyyi, hijab penghalang antara seorang hamba dengan nabinya. Nggak bisa mimpi nabi, nggak bisa lihat nabi, nggak bisa merasakan kedekatan dengan nabi, itu berarti terhijab. Yang kedua, hijab baina abdi wa auliyaih, hijab antara seorang hamba kepada aulia Allah. Apa? An-nafs, yaitu adalah nafsu. Orang kalau dikuasai hawa nafsu, maka dia akan terhijab. Kata Habib Ali Al-Habsyi apa? Asir ma yalsa illa ba'da mautin nafs. Ketika nafsu kita ini sudah mati, maka rahasia Allah, pemberian Allah itu akan cekat. Makanya kadang sampean ketika sampean hadir pengajian, dapat rahmat, tenang, dingin, pulang dari sini hilang. Yang dapat di ahbab itu hilang. Kenapa? Asir ma yalsa. Rahasia Allah, pemberian Allah di majelis qiyamul lail, zikir, Al-Quran, itu nggak cekat di hati kita. Kenapa? Karena di hati kita masih ada nafsunya. Matikan hawa nafsu, maka akan cekat yang namanya rahasia tersebut, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli Muhammad. Makanya kata Habib Ali Al-Habsyi, hati-hati dengan 4. Ini bahaya. Syaitan, kedua nafsu, yang kedua hawa. Nafsu itu yang ngajak ke kejelekan. Kalau hawa itu adalah mengajak kesenangan yang ujung-ujungnya adalah lupa dan maksiat kepada Allah. Itu hawa. Makanya hawa nafsu. Dan yang keempat adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Kata Habib Ali Habsyi, hati-hati manusia dengan 4 ini. Kenapa? Cepat nyari obat untuk sembuh dari 4 penyakit ini: setan, nafsu, hawa, dan cinta dunia. Jika kamu tidak menemukan obat untuk sembuh dari 4 hal ini, maka apa kata Habib Ali Habsyi? Dekatlah kamu, kuatkan hubungan kamu dengan orang soleh, maka orang soleh tersebut yang akan mengeluarkan kamu dari hawa nafsu. Makanya dikatakan oleh Nabiullah Isa, la yaliju ila alamil malakut hatta yuladu marroten. Orang tidak akan bisa menembus alam malakut kecuali terlahir 2 kali. Yang pertama, terlahir dari bapak dan ibu yang sah.
Yang kedua, terlahir dari seorang guru. Kitab, baca kitab didampingi guru. Kita duduk sama kitab di depan guru. Kitab adalah ibu, guru adalah bapak ruh kita. Ketika ada kitab, ketika ada bapak, kita gabungkan, maka kita akan terlahir dari hawa nafsu kita. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, makanya apa namanya, dulu dikatakan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Habib Abdurrahman Masyhur sahibul Bughya, beliau mengatakan bahwasanya ada 3 habaib yang dia ini diangkat oleh Allah derajatnya sangat tinggi. Karena apa? Karena tawaduknya, karena tawaduknya, karena rendah dirinya, maka dia diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 orang. Siapa yang pertama? Yaitu Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sigaf. Yang kedua, Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim yang kita holi sekarang. Yang ketiga, Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan ini disebutkan di dalam Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syihab. Dikatakan 3 orang ini. Yang pertama siapa? Habib Abdullah Al-Idrus mendapat julukan Sultanul Malak, yaitu adalah rajanya di dunia pada waktu itu, rajanya ilmu dhahiran wa batinan, Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Kita kan taunya Sultanul Malak, rajanya ilmu dhahir batin. Kalian tahu Habib Abdullah Al-Idrus untuk mematikan hawa nafsunya tidur di tempat sampah 3 tahun. Tedung ning tempat sampah 3 tahun. Kenapa? Nggak mau dia apa namanya? Nggak mau dia itu untuk dipuji orang, ngerasa sombong. Sudah banyak umat, sudah dicium tangannya sama orang, sudah dihormati orang. Lah, sampai dia ayo tidur di tempat sampah, digila sama orang-orang gila, padahal itu adalah Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran, diangkat. Makanya kata Habib Ali Habsyi, la tasmah ra'sak hatta walau ma'al badui. Jangan pernah mengangkat kepala di depan orang walaupun bersama orang bodoh. Orang gunung yang bodoh sekalipun jangan pernah mengangkat kepala sombong, karena orang yang berhak mengangkat kepala sombong adalah orang yang bisa melewati Shirathul Mustaqim, baru kamu sombong. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim diangkat oleh Allah derajatnya. Kenapa? Karena tawaduknya. Syekh Abu Bakar bin Salim itu dari kotanya namanya Lisik, oning Lisik sampai kali buntu Kedeje Tasik Rabni Lisik, kotanya namanya Lisik. Di Lisik tersebut Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim jalan ke kota Tarim. Ketika jalan ke kota Tarim dengan tanpa alas kaki, jalan malam-malam di Tarim di Yaman itu, yang baru datang dari haji baru tahu gimana panasnya Arab, gimana dinginnya Arab. Senyum sedikit pecah, kaki pecah, bibir pecah. Ini Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dalam keadaan dingin, musim dingin, beliau jalan kaki dari kota Lisik, mungkin dari sini sampai ke Probolinggo atau mungkin ke Besuki, jalan kaki. Ketika nyampe di kota Tarim, 360 masjid ditimba airnya diisi, sehingga orang yang mau sholat subuh sudah bisa menikmati air yang ditimbahkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau pengajiannya, acaranya besar, setiap yang hadir dikasih makan. Pembantunya ini buat roti besar-besar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sagiril garish, kecilkan rotinya, ma'ana illa walad Salim. Aku ini cuman anaknya Pak Salim, anaknya Pak Salim, orang yang biasa, tak usah tidak usah terlalu sombong kita mewahkan, lah, kecilkan. Ini tawaduknya Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Dan yang ketiga yang diangkat derajat tinggi siapa? Yaitu adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini adalah keturunan daripada, ada yang mengatakan keturunan daripada Sayyidina Husain. Kembali kepada Sayyidina Musa Al-Kadhim. Naam, Syekh Ahmad Ar-Rifai itu dari tawaduknya, santrinya banyak ngajar. Ketika beliau ngajar, jubah yang dipakai beliau ditiduri kucing. Ketika ditiduri kucing, ini Syekh mau bangun sholat, bilang sama santrinya, ambilkan gunting, dipotong jubahnya, kucingnya dibiarkan tidur di potongan jubahnya, beliau sholat.
Men kakek dah mah. Tak bengkau untung goceng jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau Syekh Ahmad Ar-Rifai pernah ada anjing ini. Kalian yang santri, jangan pernah melihat, jangan ngerasa sombong. Baru tahu belajar Safinatul Najah, ngelihat anjing, najis bukollah. Dibasuh 7 kali, pakai debu. Oh, Bu Jahal jadi ya. Ini Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai yang hubungannya sangat dekat dengan Rasulullah. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini dikatakan bahwasannya ngelihat anjing habis dibuat mainan. Karena anjing ini suka ganggu, takut gigit sama warga, disiram air panas itu anjing dan anak-anaknya diperintahkan untuk ngelempari anjing tersebut dengan batu. Sampai si anjing kelepek-kelepek. Mangkan anjing itu disiram air panas sama dilempari kelepek-kelep. Nah, montro lagi nih kelepek-kelepek kan tahu kakek caran yuk. Yenjak jaya seram, dijandahi kakek jadi. Akhirnya apa? Subhanallah, sama si Ahmad Ar-Rifai anjing najis mughalladha. Banyak apa namanya? Banyak lukanya, bau, bentuknya sudah nggak lucu, jelek, rambutnya banyak hilang kena siram air panas, digendong sama Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ayo, apa? Najis dia. Ayo ngojak colon. Tak tapok wi malaikat kan. Subhanallah. Digendong sama Syekh Ahmad ini, beliau ninggalkan santrinya tidur sama anjing di luar desa. Tidur di luar anjing, di luar desa. Di luar desa dengan anjing selama 40 hari. Dikasih minyak zaitun, dipijat, pulang ngambil makanan, dikasih makan anjing ini, dikasih tempat biar aman, sampai sembuh lagi, rambutnya tumbuh lagi bagus, kemudian baru dilepas di desa. Ditegur sama orang, gal ya imam, hala al-pate uria, pate imam, benih koceng, pate. Apa kata beliau? Saya takut 2 hal. Apa? Saya takut nanti di akhirat ditanya sama Allah, kamu kalau nggak ngerawat anjing yang luka, mau nggak seandainya kamu wahai Ahmad Ar-Rifai aku jadikan anjing dan dilempari oleh orang disiram dengan air panas. Saya takut diuji dan keadaanku seperti anjing. Dan yang kedua, apa? Aku nanti takut dituntut sama Allah, ngelihat makhluknya Allah dalam keadaan apa namanya, dalam keadaan sakit nggak dirawat. Dulu ada anjing matanya 4, kabin bi apa pate jadi mata kermatan pampa karena matanya berapa ini. Makanya untung sampai umat Nabi itu kejadian-kejadian aneh nggak pernah ditampakkan barokahnya Nabi. Kalau umat dulu itu ada anjing jalan, ada orang lewat, pate jadi. Mangkan bebasan tade kan nyaman apa isuan kok kan. Ngomong, pate. Lo pate ke coba matan pampa. Pate. Bila boleh kok apa isuan menceramah kan tak diusir ya kan. Akhirnya apa? Anjing ini diizini oleh Allah ngomong. Anjing diizini ngomong sama Allah. Hei, siapa? Aku pateku. Apa jangan pate? Angka jeria keng soromele ditireng genteng. Areng kok dadi pape kirim na pangeran jeria tak mele. Coba kakek dadi pate. Darmanda kakek. Iya teh sepuran tuh teh. Mangkan kok jeritan pate jeria bebasan soromel puwi kok. Menjai bambu kok guru dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pelajaran supaya Anda tahu orang-orang soleh. Layyinul janib. Mereka itu sangat lemah lembut. Mereka itu sangat lemah lembut. Sayyidina Syekh Ahmad Ar-Rifai, masya Allah. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini dicoba sama Allah punya istri, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sifat istrinya. Akhirnya apa? Syekh Ahmad Ar-Rifai ini santrinya banyak ngajar. Qala Allah, qala Rasulullah.
Istrinya yang di belakang, nyaman kaki. Kalau Allah, kalau Rasulullah, mulai ngakan tedung, ngajar ngakan tedung, ngajar ngakan tedung. Oh, mak nyaman, tak rakora sekali, tak sak masak, mau surbanan, mau make, imah, mau ngajar di, nak, mak le tahu rasan tireng bini, buje cepi, acan, olak. Eden tek santai, olak. Eki. Si Ahmad Ar-Rifai. Ngolek. Ngocek bujo capi. Santrinya lihat, ya Allah, mana Syekh? Telat setengah jam. Ini sudah mau live di YouTube sama di TikTok ini. Dicari sama santrinya yang biasa yang biasa hadamnya, yang biasa masuk, dicari, kok ada dengar suaranya saya masuk masuk ke dapur, istrinya lagi di dalam, lihat si Ahmad anu bebeng, ya Allah Syekhi murabbi, jangan sih tahu saya murabbian, tahu saya murabbian, ocak. Istrinya masuk saya, ada tang bahasa dia, tade neng kitab ya, mandi mak lampir sih. Apa kata saya? Sabar jong, dia orang masih tengkel pula, bini boleh pula saya. Apa Jan? Allah jong, engkau jong ya, mun tak ada iya jong, engkau tak kira beda neng mimpi nak kakek malam. Mimpi apa kakek malam jong? Engki saya, abdi na mimpi ajunan bodening tercut setengki. Le, baru kan malam pil jadi. Syekh Ahmad Ar-Rifai barokahnya istri, makanya Bu, sampean yang kesulitan punya suami, kok nggak jadi wali-wali, kok nggak soleh-soleh, sek sayu, soro masa, soro tanah, insya Allah tokar kakek. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad hakala, makanya Allahumma salli ala Muhammad. Ini lagi yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga, pelajaran terakhir dari Haul Al-Habib Ismail bin Abdullah, apa? Beliau adalah Abu Syafiq Ar-Rahmah, sosok ayah yang punya kasih sayang dan lembut. Rahmat, saya bukan anak beliau, saya santrinya anak beliau, tapi ketika saya duduk dengan Habib Ismail, saya temukan sosok ayah di dalam diri beliau. Sampai saya kadang nggak sadar kalau beliau ini bukan ayah saya sampai ngalem sama beliau. Kenapa? Daripada kelembutan sosok ayah. Dan ini adalah sosok ayah yang hebat. Kata Rasulullah, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah memberikan rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Bantu anak sampean untuk bakti. Bagaimana caranya? Dua. Kalau pengen bantu anak supaya berbakti kepada orang tua itu dua. Satu, kasih dia pendidikan ilmu dan akhlak. Beda nak kana dina nyentak kering tuana. Beda. Apa Bu? Beda. Anak kurang ajar sama orang tuanya ada tidak? Beda. Dulat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Kenapa dibilang dulat? Berarti anan sampeyan kakak ada lagi. Kala sampeyan neka bi tokang topeng monyet, oning topeng monyet, tahu topeng monyet? Topeng monyet itu kan dia ini juragannya monyet. Monyet itu dikasih kentongan, turung tung, sari nantar ke pasar, turung tung, subhanallah, modak dia langsung neguk pajung, neguk keranjang aja lho.
Sarina naik sepeda motor, turung tung. Ada sepeda motor yang disediakan dinaik, ditarik sama tukang topeng monyet. Itu monyet gak punya akal. Itu monyet gak punya hati. Tapi kenapa dia nurut sama tukang topeng monyet? Karena pendidikan yang begitu keras dan ketat dari tukang topeng monyet kepada si monyet, sehingga dia bisa terdidik. Lalu bagaimana anda punya ilmu, punya akal, bisa bicara, bisa faham pembicaraan sampean, kok bisa berani dengan orang tua? Makanya rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah memberikan rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Apa yang pertama? Berikan dia ilmu dan akhlak. Pengaji, pemondok, Syekh Ali Al-Madani, beliau pernah mengatakan bahwasanya mewariskan kepada anak ilmu agama lebih baik daripada mewariskan harta. Ada anak bapaknya mati, punya sawah, punya uang, mau diapakan uangnya ini? Apa mau dibikin sawah, ditanami? Apa mau belikan toko, investasi? Kata Syekh Ali Madani, jangan. Jika anak punya harta, orang tuanya meninggal, jangan dijadikan toko, jangan dijadikan sawah. Kenapa? Sawah bisa rugi, toko bisa bangkrut, bisa kebakaran. Tapi uang dari ayahnya itu jadikan jembatan untuk si anak memiliki ilmu agama. Jika anak karena harta orang tua diberikan ilmu agama, orang yang punya ilmu agama akan memiliki 3 kemuliaan, kata Syekh Ali Al-Madani. 1, mendatangkan rezeki. 2, mendapatkan derajat yang tinggi. 3, dicintai banyak orang. Gara-gara uang dijadikan ilmu, untuk nyari ilmu, maka apa? Maka 3 ini yang akan dia dapatkan. Allahumma shalli Muhammad. Dan yang kedua, dengarkan. Yang kedua apa? Kalau ingin bantu sama anak supaya berbakti kepada orang tua, yaitu adalah tidak memberatkan anak dengan pekerjaan yang membuat dia tidak mampu. Sampean kalau punya anak sampean nggak mampu, jangan dipaksa, jangan dituntut dia untuk berbakti sama kamu. Harus lemah lembut. Habib Taufik itu, beliau cerita bahwasanya ayah beliau itu nggak pernah membebankan kepada Habib Taufik beban yang sekiranya kalau dia nggak mampu, dia berarti dia akan durhaka kepada orang tua, nggak dikasih. Bahkan para salafun saleh yang ada di kota Tarim, mereka nggak pernah nyuruh anaknya nggak pernah disuruh. Kenapa anaknya nggak pernah disuruh? Takut dia nggak mampu, nggak bisa, sehingga dia menjadi anak yang durhaka. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allahumma shalli Muhammad. Makanya sosok sampean harus nyari sosok ayah yang baik untuk anak-anak sampean. Sebagai penutup, ada 5 lelaki, ini sering saya sampaikan, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Asabit takrir yu'thirut ta'thir. Mudah-mudahan dengan sering diulang akan menjadi barokah. 5 sosok lelaki yang jangan dinikahi. 5 lelaki ini akan menjadi nerakah untuk diri kamu, wahai wanita. Timun tereng bini, berdereng laki, sifat lemak nek cek kalak, makin genteng. Genteng beb. Beda salah satu diri lemak cek kalak. Allahumma shalli Muhammad. Apa yang pertama? Galiluddin. Orang laki yang nggak punya agama, nggak sholat, suaminya nggak sholat, jangan jadikan suami. Kenapa? Amanat dari Allah nggak dijaga, apalagi kamu. Insya Allah tak apa gue kawan. Yang kedua, galilul akhlak. Orang laki yang nggak punya sopan santun, nggak punya akhlak, dia nakal. Ini anak gadis ini ngaki si glowing dia. Kadang seneng pacaran sama orang yang nggak punya akhlak, nggak sholat, suka minum minuman keras. Kemudian sama ayahnya ngomong, jangan nak, itu nggak sholat, itu suka main judi, dia suka nyuri, jangan. Karena racun cinta dia mengatakan, biar Pak, mungkin aku menjadi jembatan untuk dia menuju kebaikan. Pret. Ngiding kau pengen ini. Pret. Dengarkan, sambian. Dengarkan. Jika ada, saya sering mengatakan, ada orang laki baik, perempuannya baik, ini baik. Kawin tengah jalan dapat masalah. Ini baik, yang laki baik,
Yang perempuan baik, kawin, tengah jalan nemu masalah. Lalu bagaimana kamu dengan kawin dengan orang laki yang sudah membawa segudang masalah? Insya Allah benih sakinah mawaddah warahmah, tapi salsala yusalsilu salsalan wasalbutan. Paham ya? Jangan menikah dengan orang laki yang apa? Orang laki yang golilul akhlak. Yang keberapa? Yang ketiga, sayyi'atul mizah wal ghadab. Jangan pernah menikah dengan orang laki yang temperatur marahnya itu tinggi. Salah sedikit nempeleng, salah sedikit ngomong kasar, nyebut kalimat hewan istrinya disamakan dengan hewan kayak hewan ini. Ini orang laki nggak bisa. Jangan jual anak perempuan, Bu. Cek jual anak binin sampean. Nikahkan dia dengan orang yang baik, temperaturnya nggak cacian. Sampai di anak kebehadraan bireng laki dak duk. Sampai kanan kaki jadi. Yang keberapa? Apa? Yang keempat, ini penting. Apa? Zairin nador. Orang laki yang mata keranjang. Matana ngidi. Matana keranjang. Orang laki kalau mata keranjang nggak bisa. Kalau kamu punya suami suka melihat yang haram, dia nggak akan puas. Orang laki kalau sudah suka melihat gambar-gambar yang haram, film-film yang haram, dia nggak akan puas dengan istrinya. Makanya dikatakan orang yang puas dengan kehidupannya itu 3. Apa? Menerima, mensyukuri apa yang diberi. Kedua, menikmati apa yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah ta'alerek andin oreng. Arya berarti orang yang hidupnya akan selalu puas. Yang terakhir sebagai penutup, orang laki yang nggak boleh dinikahi. Apa yang pertama? Galiluddin, galilul akhlak, sayyi'atul mizah wal ghadab. Orang yang jelek temperaturnya. Yang keempat apa? Mata keranjang. Yang kelima ini yang paling bahaya. Ini adalah neraka bagi seorang istri. Tapi yang terakhir ini adalah neraka. Nar wallah nar. Neraka di atas neraka, jahanam sifat seklemare. Apa? Yaitu adalah reng lake cer. Oreng lake. Kenapa? Kecantikanmu tergadaikan dalam isi kantongnya. Hahaha. Mengki sampeyan sebelum dinikah sama si pelit, ganteng Habib cuman pelit, jak kabin. Kamu dulu bunga desa, kembang desa, kayak mulai kabin bi reng cerek jadi kembang cok mancok kaki yu. Coba jengok para habaib, para kiai, dimabinin mbak coba, tada coba kabin kiai, ratin. Coba kabin Habib, ratin apa? Beri mo, pak kompak beri mo. Man aroda bini nangak modelu, fa alaihi bil modalu. Baik. Siapa orang setro bini nangak model kotu beri. Pak kompak beri. Mon tadi modal beb jedal model jedal. Mon tadi modal jedal mo takok ngadel lah cereng binin ebri Kelly atau ning Kelly ada Allahumma shalli Muhammad. Makanya yang kalau mau nikahkan anaknya dengan orang yang apa? Bodoh bib lembek terus tuang keng bib kabin. Anakku lagi ngode baki apa seminggu aki mati jeriyu bu eman bu kakek mon jandahe pasoki banyak sing ngajak esere yu ngocak sewa tua pajung kok diki baju. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Makanya orang itu harus loman, lembek. Saya sering mengatakan Samiri itu adalah musuhnya Nabi Musa. Nabi Musa khalwa 40 hari
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hah? Itu yang namanya Samiri ngeracuni umatnya Nabi Musa, buat emas, patung sapi dari emas, diambilkan tanah yang pernah diinjak oleh malaikat Jibril, karena Samiri ini pernah dirawat oleh malaikat Jibril, dimasukkan keluar suara, semua jadi nyembah kepada ijil yang namanya patung daripada sapi tersebut. Marah Nabi Musa mau dibunuh. Apa kata Allah? La taqturus Samiri fa innahu sakhi. Jangan kau bunuh Samiri, dia orangnya dermawan. Jadi orang mon cerek cek kabin tak kira ratin. Coba congok bini ni kiai, bini Nabi Habib, tin ratin you. Apa? Boleh sekut ada bu, tak apa-apa, diulang lagi. 2. Binin kiai, binin Habib tin ratin sebab 2. Situng emo modal glowing. Saya kedua, anak pebini kiai mak tin ratin, bini Habib mak tin ratin. Saya kedua adalah tade lakon, tade lah. Jadi montro tade lakon aku tuh teti bini nah. Jangan kau tak ngocak dia aja. Dimma beda bini Habib ngocak buju capi beda. Bini kiai asa-asa beda. Tade. Bu nyai roh, dimma beda bu nyai kintung anak beda. Makai beda sekecil gue kecil. Lakin dateng lah naping eki. Ikala tada. Dak lakon lah. Mon kake yu. Saraan derite kawe kake jadi. Gobe kopi, anak nangis. Kopi nah, wah. Alandu oke, sasa oke, Kawasar oke. Allahumma shalli Muhammad. Pak apa biar mak ngocak keduk lakon nabu nyai. Apa lakon nabu nyai? 2. Lakon nabu nyai yang kedua. Setung akikir. Saya nggak ibu ikut kok ibu nyai mana? Akikir bu nyai jadi. Keluar kamar ngocak. Matai sapo? Eki Kak Dinto. Mata seram ya. Eki abdi Kak Dinto. Agabe masaan. Cuk tak santak apa ya. Eki. Acen gelu. Eki nyaman sehat. Marah itu dilampiaskan. Mon kaki kan ya. Ngamuk kabinin jon saraan. Akhirnya stroke akhirnya. Eki tengki. Subhanallah Pak. Allahumma shalli Muhammad. Papa beb lakon abu nyai 2 setung akikir. Saya kedua masuk ke kamar, masuk ke keluar kamar ngandung pon. Dia lakon lah. Apa lakon kiai? Manja tak bisa. Naman beko tak kuat. Apa? Aku gengku. Lah payah kok lah. Kopain kana kiai kok dia kana. Seneng kan. Terbarok kayak gini. Malah mangken sampean Kak Dinto seneng bunga malar muka sampean bunga tunya akhirat.